Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon presiden dan bacawa pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sosok Anies dan Muhaimin dinilai memiliki rekam jejak memperjuangkan keadilan bagi para buruh. Rasa hormat atas amanat yang dititipkan dan dukungan yang diberikan. Tadi KSPSI menyampaikan butir-butir yang menjadi aspirasi, sekaligus juga menyampaikan bahwa akan berjuang bersama untuk mengikhtiarkan. Dan sangat mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan? Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditaruh Anies di situ sebagai ditaruh Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran penting yang mungkin jarang kita sadari dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah bahwa para pemuda masa itu sesungguhnya telah berhasil membentuk jalan sejarah untuk menghadapi ketidakadilan. Masa itu adalah kolonialisme. Jalan sejarah yang dimaksud adalah kesadaran dan keyakinan bahwa kemerdekaan sejati akan dapat dicapai ketika yang berbeda asal-usul, berbeda latar belakang, bersedia dan sanggup bersatu dalam tujuan. Bersatu dalam tujuan, itulah esensi Sumpah Pemuda. Kita sadari bahwa Indonesia adalah sebuah persenyawaan. Ia bukan sekedar sebuah percampuran semua unsur. Unsur-unsur bangsa ini bergabung dan membentuk sebuah entitas baru yang bernama Indonesia. Percampuran tidak membentuk entitas baru, tapi persenyawaan yang menghasilkan entitas baru, dan bila diuraikan kembali persenyawaan itu menjadi unsur pembentuknya, maka persenyawaan jadi hilang. Sebagai ilustrasi adalah air. Air itu adalah hasil persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Air berbeda dengan hidrogen, dan air juga bukan oksigen. Bersatu dalam tujuan itu tidak berarti menghilangkan elemen pembentuknya. Jadi, yang Minang tetap Minang, yang Sunda tetap Sunda, yang Bugis tetap Bugis, tidak ada perubahan. Tapi melalui persenyawaan, maka semua unsur itu membentuk entitas baru yang kita sama-sama kenal sebagai Indonesia. Nah, selama ini yang sering terjadi adalah pada saat kita membaca Indonesia, kita melihat Indonesia, kita justru fokus bahkan menonjolkan unsur-unsur pembentuknya. Sesungguhnya kita perlu lebih fokus pada keindonesiaannya. Sama seperti suami, istri, dan anak dalam keluarga. Kalau bicara tentang keluarga, tidak berarti masing-masing keunikan unsurnya hilang. Namun, kalau melihat dari sudut pandang kepentingan berbeda dan melupakan bersatunya tujuan berkeluarga, maka sebenarnya yang telah terjadi adalah tercerai-berai ikatannya meskipun masih tinggal dalam satu atap. Keluarga ini adalah contoh yang lebih sederhana tentang sebuah entitas yang disatukan oleh tujuan. Karena tujuan itulah yang berbeda memilih untuk bersatu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendapat dukungan dari buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. Dalam deklarasi itu, riuh teriakan Capres dan Cawapres bergema. Selain itu, ratusan anggota KSPSI juga meneriakkan Amin Anies Muhaimin. Dalam sambutannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkomitmen untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berkomitmen ketika Republik ini didirikan, kita ingin rakyat merasakan keadilan. Kita ingin merasakan kesejahteraan, dan itulah sebabnya kita selalu bilang istilah yang sudah umum kita gunakan, adil dan makmur, kata Anies di Menara Peninsula Hotel, Jalan Lejen S. Parman nomor 78 Selipi, Jakarta Barat, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Anies menyebut prinsip keadilan harus selalu dibawa dalam setiap kebijakan.
Karena itu dia mengatakan pasangan Amin akan memperjuangkan regulasi yang berkeadilan di semua sektor khususnya sektor buruh. Kami berdua mengikhtiarkan agar kita bisa mewujudkan regulasi-regulasi yang berkeadilan, ujarnya. Lebih lanjut, cucu pahlawan nasional AR Baswedan ini juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh serikat buruh yang telah mendukungnya. Menurutnya, dukungan ini merupakan amanah yang besar dan punya implikasi besar kepada hajat hidup rakyat Indonesia. Kita sampaikan kepada semua terima kasih atas amanat yang dititipkan. Ini bukan amanat yang kecil, ini amanat yang besar yang punya implikasi besar kepada hajat hidup rakyat kebanyakan, ujarnya. Para pekerja di seluruh Indonesia dan juga berdampak kepada keluarga-keluarga, karena itu amanah ini baru kita emban sama-sama. Kita berharap secara bertahap nanti yang kita bisa melakukan perubahan di Indonesia, sambung Anies. Sementara itu, KSPSI turut menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan terkait perbaikan di sektor buruh. Di antaranya mereka menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, penentuan upah buruh, menguatkan perlindungan terhadap pekerja migran, dan perluasan sektor lapangan kerja. Rekomendasi, mengurangi penempatan ART ke luar negeri, dengan memastikan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, serta perikanan di daerah pedesaan, kata Sekjen KSPSI, Arief Minardi. Kemudian serikat buruh ini juga berharap, anggaran pendapatan dan belanja negara, ABPN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, dialokasikan untuk melatih calon buruh apabila ingin bekerja di sektor formal. Terakhir, memastikan adanya sistem monitoring di KBRI dan KJRI untuk mengatasi perselisihan perburuhan. Kita sampaikan kepada semua terima kasih atas amanat yang dititipkan. Ini bukan amanat yang kecil, ini amanat yang besar yang punya implikasi besar kepada hajat hidup rakyat kebanyakan, ujarnya. Para pekerja di seluruh Indonesia dan juga berdampak kepada keluarga-keluarga, karena itu amanah ini baru kita emban sama-sama. Kita berharap secara bertahap nanti yang kita bisa melakukan perubahan di Indonesia, sambung Anies. Sementara itu, KSPSI turut menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan terkait perbaikan di sektor buruh. Di antaranya mereka menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, penentuan upah buruh, menguatkan perlindungan terhadap pekerja migran, dan perluasan sektor lapangan kerja. Rekomendasi, mengurangi penempatan ART ke luar negeri, dengan memastikan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, serta perikanan di daerah pedesaan, kata Sekjen KSPSI, Arief Minardi. Kemudian serikat buruh ini juga berharap, anggaran pendapatan dan belanja negara, ABPN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, dialokasikan untuk melatih calon buruh apabila ingin bekerja di sektor formal. Terakhir, memastikan adanya sistem monitoring di KBRI dan KJRI untuk mengatasi perselisihan perburuhan.